Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, The Sinta Wong Jowo. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat dan bahagia. Oke, kali ini saya akan membuat nasi kuning mini dan nasi kuning untuk acara-acara seperti ulang tahun, syukuran, dan lain-lain. Inilah teman-teman hasilnya tumpeng mini yang enak dan gurih. Dan kemudian nanti akan saya kemas seperti ini untuk acara ulang tahun atau acara arisan, acara syukuran, dan lain-lain. Pokoknya ini simple ya teman-teman. Seperti ini hasilnya tumpeng mini, enak dan gurih. Kebetulan hari ini tanggal 17 Agustus adalah hari kemerdekaan kita, Negara Republik Indonesia yang ke-77. Dan ini saya persembahkan untuk peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi ini kurang benderanya ya guys. Mau tahu cara buatnya? Gampang dan simple sekali. Yuk sekarang kita ikuti videonya. Inilah bahan utamanya, yaitu 1 kg beras, santan encer 1200 ml. Kemudian bumbu yang lain, bawang putih, kunyit, daun jeruk, daun salam, 1 batang serai, garam, kaldu bubuk. Untuk kaldu bubuk ini opsional ya teman-teman. Kemudian ini biar agak pulen, ini saya beri beras ketan ya, ketan putih ini teman-teman, 3 sendok makan saja. Dan ini sudah saya rendam. Bahan yang harus dihaluskan, bawang putih dan kunyit. Nah ini teman-teman, apabila pakai kunyit bubuk juga bisa ya teman-teman. Sedikit air, kemudian saya blender. Kemudian panaskan minyak goreng. Nah bumbu yang sudah saya blender tadi kita tumis sebentar. Tujuan dari penumisan ini agar nanti tidak berbau langu. Jadi harus kita matangkan dulu ya teman-teman. Kita tumis sampai baunya harum dan matang. Masukkan santannya 1200 ml dan ini terus kita masak sampai mendidih. Sambil kita aduk-aduk agar santannya tidak pecah. Berikutnya masukkan daun salam, daun serai, daun jeruk yang sudah saya remas-remas agar baunya keluar ya. Nah seperti itu. Kemudian kita aduk ya teman-teman, biar santannya tidak pecah. Setelah mendidih seperti itu, matikan apinya. Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Langkah berikutnya, masukkan beras yang sudah dicuci bersih. Masukkan beras ketan, dan beras ketan ini fungsinya agar nasi kuningnya nanti bisa pulen ya. Dan berikutnya kita masukkan semua bumbu-bumbu yang sudah kita masak tadi, semuanya kita masukkan. Masukkan garam, kaldu bubuk. Untuk kaldu bubuk ini opsional ya teman-teman. Boleh iya, boleh tidak, sesuai selera. Kemudian ini saya aduk agar semua bahan tercampur dengan rata. Garam maupun bumbu-bumbunya semuanya harus tercampur dengan baik dan sempurna. Oke teman-teman, sudah selesai. Nah sekarang siapkan rice cooker dan kita masak di rice cooker sampai matang. Dan jangan lupa selalu diaduk ya teman-teman, seperti itu. Nah kita tunggu.
sampai matang. Gampang sekali ya teman-teman. Oke, nah sekarang kita tunggu sampai nasi kuningnya matang. Nah, seperti inilah teman-teman nasi kuning rice cooker. Ini baunya wangi sekali, harum. Ini saya aduk-aduk dulu agar semuanya bisa tercampur dengan baik. Dan ini sudah matang. Kalau untuk membuat nasi kuning itu bunda-bunda di rumah pasti sudah punya ide dan resep. Tapi untuk berbagai macam resep, kalau saya untuk nasi kuning itu saya masak seperti itu. Ada juga yang mentahan ya, langsung kita masukkan ke rice cooker. Menurut saya itu kalau sudah matang nanti ada bau langunya. Jadi ikuti resep saya ini, mudah-mudahan berguna ya bunda. Dan seperti ini sudah matang. Sekarang akan saya buat untuk tumpeng mini. Cetakannya seperti itu. Ini murah sekali ya bunda. Cetakannya ini hanya harga Rp14.000. Jadi ini saya beri sedikit dulu di ujungnya, kemudian saya padatkan. Dan untuk membuat tumpeng itu nasinya harus dalam keadaan panas. Jadi untuk membentuk itu lebih mudah kalau nasinya panas. Nah, kemudian ini harus dipadatkan ya biar nanti membentuk kerucut. Sedangkan makna untuk warna kuning ini sebetulnya adalah warna emas ya bunda. Warna untuk kekayaan maupun moral yang luhur. Jadi kita membuat tumpeng itu juga ada artinya. Jadi tumpengnya ini mini dan lincip seperti kerucut, ini memiliki makna keagungan dari Tuhan. Jadi seperti itu. Kalau motongnya itu harus dari atas ya bunda ya, dari puncaknya. Jadi itu menandakan bahwa kita harus lebih hormat kepada orang yang lebih tua. Jadi yang memotong puncak dari tumpeng ini harus orang yang dituakan. Seperti itu bunda. Tumpeng mini berbentuk kerucut. Ini sangat sederhana sekali, namun banyak sekali maknanya. Sekarang akan saya hias tumpeng mini ini dengan lauk yang sederhana. Ada abon, kemudian ada telur goreng atau telur rawis. Kemudian ada juga kering tempe. Kalau teman-teman mau nambah lauk yang lain, boleh saja ya. Ini yang hanya sebagai contoh saja. Ini sangat sederhana. Saya ambil telurnya secukupnya untuk menghias tumpeng mini ini. Berikutnya saya ambil abon. Abon ini saya beli yang rasa ayam. Lauk berikutnya adalah kering tempe. Untuk menata lauk di tumpeng mini ini sesuai dengan selera ya bunda. Bagaimana agar bisa indah. Kalau bunda bisa membuat carving, bisa kita beri carving dari sayur-sayuran. Nah seperti ini kita beri timun untuk lalapan dan juga kerupuk. Kerupuknya ini bisa kerupuk urang ataupun kerupuk emping. Nah seperti ini tumpeng mini yang saya buat hari ini ya bunda. Ini memperingati 17 Agustus tapi benderanya belum dibuat ya bunda, maaf. Nah kalau untuk ide jualan ini bisa memakai mika seperti ini ya bunda. Ini mika kue ataupun bentuk-bentuk yang lain. Jadi bebas ya bunda. Dan ini saya contohkan bila untuk ide jualan untuk acara ulang tahun maupun acara-acara syukuran. Kita tata terlebih dahulu lauk-lauknya di atas sendiri. Nah lauknya semuanya kita tata di atas yaitu bunda ya.
Nah, seperti itu. Kemudian baru kita beri nasi dan kemudian kita bentuk. Harus kita padatkan ya, biar nanti tidak kempiar. Nah, seperti itu kita padatkan. Dan setelah padat kemudian kita tutupkan dan kemudian kita balik, seperti itu hasilnya. Jadi seperti ini ya Bunda ya, untuk ide jualan seperti itu. Ini bisa dijual seharga Rp15.000 atau menurut daerah masing-masing. Oke. Ini mudah sekali ya Bunda. Yang penting nasi kuning itu adalah nasinya harus enak. Nah, kalau cara makannya sekarang ini biasanya kan dibawa pulang ya Bunda. Seperti itu kita balik, kemudian kita ambil piring, kita balik dan hasilnya seperti ini, siap untuk kita makan. Cantik sekali ya Bunda. Ini untuk porsi orang dewasa. Oke. Untuk wadahnya itu menurut selera ya teman-teman. Kalau ini terlalu banyak untuk ide jualan ya, terlalu banyak, bisa di bawahnya yang ini yang agak kecil, atau yang segini kalau untuk acara ulang tahun. Ini kalau untuk anak-anak pas ini ya. Nah, kalau ini porsi untuk orang dewasa. Oke, jadi teman-teman bisa pakai ini ya, atau pakai yang ini. Kalau ini memang untuk porsi orang dewasa ini. Kalau untuk anak-anak ini yang mikanya yang seperti ini pas sekali ini. Ini sebetulnya kan wadah kue ya, tapi untuk wadah nasi kuning seperti ini sangat cantik sekali. Sangat menarik untuk anak-anak. Oke. Coba sekarang saya incipi teman-teman, gimana rasanya nasi kuningnya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Enak sekali, pas, gurihnya, asinnya juga pas. Dicoba ya teman-teman resepnya. Ini enak sekali. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Nasi kuning mini enak dan gurih. Tentunya rasanya endes sorendes maknyus. Terima kasih yang sudah setia menonton. See you next time. Sampai jumpa di resep berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.